Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan budaya poles oleh Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Zaman sekarang semua rumah dipoles. Dulu rumah cuma dilabur atau di kapur putih. Sekarang cat tembok ada puluhan macam. Mau warna hijau, masih bisa pilih lagi. Ada hijau rumput, ada hijau lumut, ada hijau muda, ada hijau toska, dan kejelekan tembok bisa ditutupi. Itu perkara gampang. Tembok diplester atau diplamir. Bisa juga tembok dilapisi keramik atau mosaik. Rumah yang tadinya kampungan langsung menjadi gedongan. Juga mebel bisa dipoles. Poles dengan pelitur, poles dengan thick oil. Di toko ada belasan macam minyak poles untuk mebel. Yang butek bisa dibuat bercahaya. Segala macam mebel bisa mengkilap dalam sekejap. Nah, kalau tembok atau mebel perlu dipoles, apalagi wajah nona dan wajah nyonya. Ada masker untuk menghaluskan keriput, ada foundation untuk mendepul lubang kulit, ada rose untuk membuat pipi menjadi medok, ada eyeshadow untuk membuat mata jadi belok. Pokoknya dari rambut di kepala sampai kuku di kaki, semuanya bisa dipoles. Juga bahasa kita dipoles. Istilah-istilah diperhalus supaya terdengarnya bagus. Gelandangan diganti jadi tunawisma. Penjara diganti jadi lembaga pemasyarakatan. Di Irian Jaya ada kelaparan, tetapi menurut DPR itu hanya cuma rawan pangan. Ketika BBM alias bahan bakar minyak menjadi mahal, maka istilah yang dipakai oleh pemerintah bukanlah harga naik, melainkan harga disesuaikan. Orang buta huruf disebut tuna aksara. Ketika banyak orang menjadi miskin, menteri berkata bahwa jumlah keluarga prasejahtera meningkat. Kalau ada karyawan dipecat, istilahnya karyawan itu dirumahkan. Istilah-istilah dipoles supaya terdengar bagus dan halus, padahal kenyataannya tetap jelek. Itu penipuan istilah. Tidak mampu memperbaiki kenyataan, maka yang dapat dilakukan cuma memoles kenyataan. Memoles kenyataan bisa juga disebabkan karena kekurangan rasa yakin diri. Ketika kita khawatir tidak diterima atau tidak diakui oleh orang lain, maka kita berupaya menimbulkan kesan. Misalnya, kalau kita takut ketahuan bodoh, maka kita memoles ucapan-ucapan kita dengan kata-kata yang terdengar hebat atau kata-kata dari bahasa asing. Supaya kelihatan bagus dan supaya diterima, maka di depan teman, pacar, guru, atasan, atau lainnya, kita membagus-baguskan diri dan menampilkan diri lebih hebat, lebih pandai, atau lebih baik dari kenyataan yang sesungguhnya. Di hadapan Tuhan, kita juga cenderung memoles diri. Kita menampilkan diri sebagai orang yang lebih saleh,
dan lebih religius dari kenyataan yang sesungguhnya. Tempat ibadah menjadi tempat kita tampil dengan wajah yang lain, dengan doa yang mirip pidato juru kampanye dan khotbah yang menyerupai promosi atau reklame obat manjur. Kita seperti sedang bersolek di depan Tuhan. Di depan orang mungkin ada gunanya memoles diri supaya kita diterima dan dikagumi. Tetapi di depan Tuhan hal itu tidak perlu. Tuhan tidak menjadi kagum kalau dalam percakapan sebentar-sebentar kita menyebut namanya. Tuhan tidak menjadi terpesona dengan doa kita yang panjang lebar. Dalam ibadah kita tidak usah berupaya menimbulkan kesan pada Tuhan. Untuk diterima dan dihargai oleh Tuhan, kita tidak usah meyakinkan Dia. Mengapa? Karena Tuhan sudah menerima kita. Perhatikan kata telah dalam 2 ayat dalam surat Roma ini. Allah telah menerima orang itu, dan Kristus juga menerima kita. Bab 14 dan 15 dalam surat Roma itu mencatat kecenderungan kita untuk menghakimi dan menolak atau menyingkirkan orang lain karena orang itu dianggap kurang saleh dan kurang religius. Lalu datanglah surat Rasul Paulus ini yang mengingatkan padahal Allah sendiri sudah menerima orang itu. Budaya poles menutup-nutupi kenyataan yang ada. Kita memoles diri supaya tampak lebih bagus, lebih hebat, dan lebih baik dari kenyataan yang sesungguhnya. Dalam masyarakat yang berbudaya poles, barangkali itu ada gunanya, tapi Tuhan tidak menganut budaya semacam itu. Tuhan tampil sebagaimana adanya. Tuhan juga menerima kita sebagaimana adanya. Ibadah tidak perlu dipoles, cukup sebagaimana adanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk beribadah dengan benar dan selalu tampil apa adanya. Amin. Though my hair is white as snow, Jesus loves me, this I know. And though my eyes are growing dim, I will always look to Him. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I'm getting older, this I know, and my steps are getting slow. But He takes me by the hand and leads me to the promised land. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. They say my memory's not as good as it was in my boyhood, but I won't let them put me down. I'll sing this song all over town. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so.